Ini semua saya omong karena dia mengatakan terus anaknya sopo, anak SBY, anaknya Cak Nun sopo. Loh enggak, Keraton Mandar, Keraton Ternate, keraton banyak sekali di Sunda juga. Mereka sudah memberi contoh demokrasi di mana raja berikutnya tidak harus anak raja yang sekarang. Makanya ada dewan kerajaan, ada dewan keraton yang memilih siapa saja berdasarkan aspirasi rakyatnya. Nah kita sekarang karena demokrasi katanya mau liberal, ya setiap orang kirim ke KPU, kilo calon presidenku, kilo calon gubernurku, kan begitu. Database saya jelas, kode saya sekian, tercatat semua, tidak bisa double, kan gitu. Bisa kok. Mungkin kita masih salah memilih gubernur, mungkin kita masih salah memilih presiden, tapi minimum sudah benar caranya memilih, kan gitu. Mungkin belum masuk surga, tapi lagi sembahyang temenan, gitu loh. Mungkin belum setia benar, tapi kan sudah berusaha untuk setia. Aduh ya. Salah enggak ya, pinggirnya. Jadi Ustadz Nur Somad punya wacana yang jelas mengenai demokrasi yang seperti itu. Terus yang soal Jawa tadi, saya orang Jawa, dan karena saya Jawa Islam Jombang, maka saya kurang mengenal Jawa. Itulah yang kan saya sangat dekat sama dia karena dia dalang. Saya sangat butuh dalang dalam hidup saya. Saya kenal Pak Denuri karena dia mengajari saya nonton wayang. Nah, ini sengaja menurunkan kalau ini. Tak kasih tahu, jangan bilang-bilang ya. Ini jangan bilang-bilang. Kalau ada pers ini mohon maaf, ini tertutup. Ini untuk guyonan. Cak Nun tuh sering bilang, jangan-jangan Nabi Muhammad itu orang Jawa. Jangan-jangan kenapa kalau orang Arab kok rambutnya ikal? Mana ada orang Arab waktu itu ikal? Ini Cak Nun, tapi jangan bilang-bilang. Kenapa kalau dia berjalan kok selalu tunduk ibarat orang turun dari lereng gunung? Nggak ada orang Arab kayak gitu. Buat mati juga kan kata orang Madura itu, kalau orang Arab kan gini kan. Banyak hal, tapi ini hubungan spiritual. Kenapa kok nggak boleh digambar? Kenapa kok diputus dari babnya, garisnya dan lain sebagainya, seolah-olah digelapkan. Dan yang terakhir, kalau orang Arab, mana ada orang Arab itu bertapa? Nggak tahu kalau Anies. Ini guyonan, tapi ini antara kita. Itu aja. Iki Jogon tak kandani ya sih, tapi nggak usah kok gaya bahan aja kan aja ya. Dia jauh-jauh imigrasi dari Yaman ke Pati, itu tujuannya adalah untuk tirakat di kuburan. Jadi dia 6,5 tahun tiap malam tidur di kuburan. Ini Mas Anies ini, Piro. Orang 6,5 tahun toh. 6,5 tahun, dan saya dipesen sama teman saya, Nun, nek Anies wis dadi wali kondo aku ya. Lo wis kedian wali gendeng ya. Jadi saya ingin Tejo ini benar-benar memuncakkan fungsi pedalangannya. Kalau saya merindukan betul, dan jangan kompromi kepada dunia populer 30%, tapi 70%-nya tetap adiluhung dan tetap penemuan-penemuan yang spiritual. Saya sangat merindukan, karena Jawa ini sudah puncak, sudah mencapai puncaknya, sudah tinggal selapis lagi Islam, gitu ya. Sudah, Anda ngomong apa? Mau ngomong bahasa, mau ngomong Ontowajono, mau ngomong Karawitan, mau ngomong tembang, lagu Jawa itu sudah memuncak. Kalau sekarang orang Jawa bikin lagu Jawa, tidak akan bisa menandingi yang sudah di puncak. Sinom, Gandang Gulo, Kinanti, apa meneh? Pangkur Megatro, tidak bisa diatasi lagi, sudah sampai puncak. Nah, orang Jawa sekarang tidak menyadari bagaimana hidup di puncak kebudayaan. Karena mereka tidak menyadari puncaknya itu, maka mereka sekarang tidak mengerti dirinya, sehingga mereka turun merosot jauh sekali. Dan yang bisa menaikkan kembali adalah dalang-dalang macam dia ini. Artinya suatu hari KC isinya bayangan, adiluhung,
70% adilum, 30% guyonan, nggak ada masalah. Tapi benar-benar menunjukkan ini loh, orang Jawa bisa menemukan ini. Orang Barat mau membalik kita, seolah-olah Timur berasal dari Barat, padahal jelas Timur baru Barat, Barat berasal dari Timur, kan begitu. Ini anak konco-konco Barat rasa kondo-kondo. Tapi itu jelas, itu Jawa. Saya bukan, yang saya maksud Jawa bukan Jawa sekarang. Terus Anda Betawi, saya Jawa, enggak. Campur gak karu-karuan. Jawa yang saya maksud sama dengan Sunda. Ini si Dadang kan marah ini kalau saya ngomong begini, mana Dadang. Semua itu Sunda, iya enggak. Kamu menyebut itu Sunda, saya menyebut itu Jawa, yang dimaksud sama gitu loh. Dan tenang aja, kita kompak kita Dadang. Kita sama-sama anti Tuhan. Insya Allah ya. Insya Allah kalau Tuhan ada dia masih bingung, masih ada kata kalau gitu. Kalau saya kan sudah pasti. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya mohon dengan sangat sekarang kita dengarkan Ustadz Nur Somad. Ada beberapa hal yang harus kita legitimasi, tapi saya ulangi. Saya tidak ya. Mungkin namain satu. Yang saya heran itu sebagai orang Jawa, maksudnya Jawa, bukan Jawa ini, Jawa Nusantara maksud saya. Kenapa kalau yang disebut menghina Tuhan itu, kok kalau menginjak-injak Al-Quran atau menjelek-jelekan nama Allah itu kesalahannya di mana? Padahal menurut saya dari pedalangan, menghina Tuhan ini sangat gampang. Begitu besok kita khawatir mau makan apa, pada saat itu kalian sudah menghina Tuhan. Jadi kamu nggak tanya, jawabannya sudah bagus banget ya. Dan ini kesadaran salik yang sangat tinggi. Cuman orangnya belum menyadari aja. Jadi kelakuannya masih kelakuan. Jadi memang begitu. Jadi sekarang kita kan ngertinya yang bisa dilihat dengan mata. Kamu mati terhadap virus, kamu mati terhadap bakteri dan kuman, kamu mati terhadap jidokmu sendiri. Kalau kudamanmu adalah apa yang bisa dilihat dengan mata. Wong matamu gak iso ndelok matamu dhewe. Ya toh? Iso ta matamu ndelok matamu dhewe sing ndelok cermine. Gitu loh. Jadi sekarang ini kan yang disebut menginjak Quran, menghina itu kan yang diinjak bukan Quran kok. Mushaf kok. Quran itu rohaniah, dia kata-kata ditulis dengan tinta dan kertas, yang diinjak kertas dan tintanya. Meskipun secara budaya sebaiknya tidak dilakukan, tapi itu urusan budaya. Kalau mau menghina Tuhan, tiap hari kita menghina Tuhan. Tiap hari Tuhan nggak kita libatkan dalam banyak hal dalam hidup kita, kan Tuhan nggak kita libatkan. Emang ada di DPR itu melibatkan peran Tuhan gitu ya? Enggak ada. Tuhan tuh tiap hari kita hina. Maka saya, buku sebentar lagi terbit ini di Kompas buku saya yang lama, dan Tuhan pun berpuasa, Saya tidak Gusti Allah gak poso mau biar ini. Selamat Gusti Allah poso, sabar gitu, sampai kita yang tidak sabar. Udah kayak gini kok nggak ditempeleng-tempeleng gitu loh. Gusti Allah ya aku tak tunyo ada. Tak pelototi ususnya, batal kabeh. Untung Allah maha sabur, maha sabar, maha berpuasa, dan dia sangat sabar menunda hukumannya. Itu pun dia siap dengan ampunannya. Jafat mengatakan ada dosa disiapkan ampunan. Wahai hambaku, datanglah kepadaku, bawa dosamu setinggi gunung apapun, masih lebih tinggi dan besar ampunanku kepadamu. Loh kurang bi, ayo gak dosa sing akeh. Seneng itu. Kan saya sudah pernah cerita mengenai 2 orang yang dipanggil Allah itu ya. Ya kan, sudah ya. Loh kan ini kan penghuni neraka, tiba-tiba Tuhan tuh kok pagi-pagi bilang Bril panggilan anak 2 itu. Yang mana? Oh yang itu, oke. Terus dipanggil 2, kena lagi gue diundang Gusti Allah. Terus menghadap nyun sewu wonten dawuh. Terus Allah tanya, kamu ngapain masuk neraka? Wah saya itu sepanjang hidup tuh nggak pernah 1 kali pun taat sama Allah.
Satu kali pun tidak pernah. Oh kalau memang kalau gitu pantas kamu, kata Tuhan gitu. Ya wis bener yang gue mlebu neraka. Ya sekono. Yang satunya kenapa? Selama hidup itu saya belum pernah berbuat baik satu kali pun. Semua jelek. Oh wis pantas ngono. Wis ngono mulai. Lah apa aku manggiluk kon aja pantas kan mlebu neraka. Begitu Esra pulang, begitu disuruh pulang, ini dua orang berperilaku berbeda. Yang satu lari kencang sekali, yang satu gini-gini. Sampai Tuhan penasaran, sini. Kamu kenapa kok lari? Loh kan saya sudah bilang ya Allah, selama hidup saya di dunia, belum pernah satu kali pun saya taat sama Allah. Lah tadi diperintah pulang, lari saya. Lumayan satu kali, tapi kan saya taat sama Allah. Kata, oh jadi kamu tadi lari karena taat sama saya? Ya, kalau gitu masuk surga. Ya. Kamu ngapain kok kelenyat-kelenyit noleh-noleh? Loh saya itu kan husnudzon sama Allah. Saya disuruh pulang itu maksudnya kemana? Ke surga apa ke neraka? Terus saya berpikir, masa Tuhan nyuruh saya ke neraka? Pasti ke surga. Tapi saya ragu-ragu juga, maka saya tolak-tolak. Oh jadi kamu berbaik sangka sama aku? Iya udah masuk surga. Jadi saran saya, lakukan dua hal. Jangan pernah berbuat baik dan jangan pernah taat sama Allah satu kali pun di dunia, supaya nanti dipanggil Allah ketika kamu di neraka. Kalau dipanggil, kalau tidak ya mangapa kan. Allah itu lucu-lucu gitu loh. Seperti yang orang Badui Tawaf itu kan dahsyat itu. Dahsyat. Endingnya kan bilang itu sama Yahudi, kamu dia nggak usah menghisap-hisap aku, karena aku juga tidak akan menghisap dia. Kan itu kan melanggar syar'i, nggak karu-karuan itu kalau diturutin. Udah ngerti ceritanya tuh? Ini kok goblok temen kan? كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم. Wah, ini tak terus nangis. Tapi nak dengar wong Yaman gengsi nangis. Malu. Jadi ada orang Badui tawaf. Dia bilang ya Karim ngubeng Ka'bah. Dilala Rasulullah Muhammad SAW itu pas tawaf juga di belakangnya. Dia juga memang menyebut ya Karim karena lagi populer itu kemuliaan Allah. Maka Rasulullah juga ya Karim. Si Badui noleh, kamu kok nuri-nuriin saya? Loh saya memang mau bilang ya Karim kok, tapi kok nyama-nyamain sama saya? Loh enggak, saya memang mau ya Karim. Akhirnya ya Baduinya terus lagi gitu lagi, ya Karim Muhammad, ya Karim. Ikinnya tanya apa kan? Wahai laki-laki, kata si Badui, kalau tidak karena wajahmu yang bercahaya, kalau tidak karena perilakumu yang teduh, maka penghinaanmu kepada aku dengan menirukanku bilang ya Karim akan aku laporkan kepada orang yang paling aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diancam Muhammad. Nek arek Jawa Timur lo arek iki gitu. Tapi karena Nabi Muhammad bukan orang Jawa Timur ya kan? Jawa tapi bukan Jawa Timur ya. Terus Nabi Muhammad tidak tahan, dia tidak bisa acting lagi. Tebak luar ya gitu. Jatuh. Rasulullah tidak tahan, saking senengnya melihat Badui mencintai dia. Dia terus kehilangan acting. Loh, kamu belum tahu Muhammad? Loh, saya ini datang dari gunung ke Mekah cari Muhammad karena saya beriman kepada dia dan saya sangat cinta dan kagum sama kelakuan dan kelembutannya. Tapi saya cari kemana-mana saya belum ketemu. Akhirnya sudahlah saya bertahap di sini aja sambil mengingat-ingat dia dan menyebut ya Karim. Terus Rasulullah mengatakan, aku ini Nabi. Wah, akhirnya terus drama remaja toh. Terus gini.
Nek wong Arab ngene kan ngene ngene. Lho nek ngene lah. Ya sadar kan, masing-masing sadar kepada kapasitasnya masing-masing. Tiba-tiba Jibril datang. Ya ini drama apa? Tiba-tiba Jibril datang, wahai Muhammad, Allah mengirimkan salam kepadamu ya Muhammad. Oh, waalaikumsalam, tolong sampaikan salamku kembali kepada Allah. Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu, emangnya kalau dia bilang ya Karim, terus nanti aku kepada Badui itu bilang sama dia, Allah menitipkan kalimat, emangnya kalau Badui itu bilang ya Karim, terus Allah tidak menghisap dosa-dosanya apa bagaimana? Loh, Masya Allah itu repot-repot ngomong gitu. Itu kan satu drama kemesraan yang luar biasa. Tiba-tiba Baduinya jawabnya gawat juga. Loh, enggak mudurokno ya. Kalau Allah berani hisab saya, tak hisab ganti sampai. Badui menjawab gitu. Kalau Allah menghisab saya hisab juga dua. Loh, bagaimana maksudmu, kata Jibril? Muhammad tanya itu kan pada Badui, bagaimana maksudnya dia menghisab Allah? Kalau Allah menghisab dosaku, aku hisab ampunannya kepada-Nya. Kalau Allah menghisab kelalaian hidupku, aku hisab kedermawanannya untuk memaafkanku. Nah, ini medrone kok. Gitu ya. Terus Muhammad kaget atas jawaban itu. Wah, ini filosofis juga ini kan. Terus akhirnya Jibril bilang, Muhammad kasih tahu itu si Badui, dia tidak usah menghisap Allah, karena Allah juga tidak akan menghisap dia. Oh, jadi makanya sampai ke Gusti Allah ngene. Wani-wani ngitung-ngitung